Keluarnya surat edaran Kementerian Pan-RB terkait penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 membuat nasib lebih dari 3.000 tenaga honorer di Kota Mataram terancam. Para tenaga honorer di sejumlah perangkat daerah di Kota Mataram pun mulai resah dengan keluarnya kebijakan tersebut. Mereka berharap pemerintah pusat membatalkan kebijakannya untuk menghapus keberadaan tenaga honorer di instansi pemerintah. Namun, jika kebijakan itu tetap diberlakukan, para tenaga honorer di Kota Mataram berharap ada solusi yang disiapkan pemerintah agar mereka tetap bisa bekerja di instansi pemerintah. Di mana jika nantinya tenaga honorer dihapus dan diganti dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, mereka berharap peralihan status kepegawaian itu dilakukan secara otomatis tanpa perlu melalui proses seleksi. Kita tahu sekarang ini kan P3K itu melalui tes, ya kan? Nah, kalau bisa mungkin ada kebijakan, kalaupun memang nanti teman-teman penyapu jalan itu semuanya, kalau bisa dia tanpa tes gitu, mungkin ada kebijakan dengan masa kerja mungkin dari itu mungkin biar adalah sebagai tanda terima kasih lah untuk mereka yang sudah lama bekerja di sini. Sementara itu, Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito mengaku belum menerima surat edaran terkait penghapusan tenaga honorer. Untuk itu, Sekda pun meminta tenaga honorer di Mataram agar tetap tenang dan tetap bekerja seperti biasanya. Sekda menyampaikan Pemkot Mataram dipastikan akan mengikuti arahan pemerintah pusat, termasuk rencana penghapusan tenaga honorer. Namun tentu saja pihaknya juga akan menyiapkan langkah bagaimana solusi ketika tenaga honorer sudah mulai dihapuskan. Terlebih sampai saat ini, pemerintah Kota Mataram sendiri masih sangat butuh keberadaan tenaga honorer, mengingat masih banyak kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilimpahkan kepada ASN atau PNS akibat jumlahnya yang masih sangat terbatas. Kalau berbicara tentang tenaga PTT atau tenaga penunjang kegiatan istilahnya, itu memang sangat dibutuhkan kita di daerah ini karena banyak sekali memang kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin juga atau belum memungkinkan kita limpahkan atau kepada ASN sampai karena ASN kita terbatas. Seperti contoh tenaga kebersihan yang jumlahnya hampir 600-an itu kebutuhan kita, bahkan cenderung meningkat karena memang tuntutan masyarakat itu mungkin ASN yang sebenarnya itu tidak mungkin. Itu bagaimana cara mungkin, makanya ini kita mau tahu dulu. Kita harus dalami surat edaran seperti apa secara menyeluruh gitu, tidak boleh kan gitu melihat. Belum lagi yang tenaga yang saluran irigasi itu tenaga lapangan itu. Belum lagi Satgas yang ada di BPBD juga. Satu sisi ASN kita terbatas, makanya saya bilang tenaga penunjang kegiatan ini masih sangat kita butuhkan. Ilham Rosidi, Lombok TV, Mataram.